muda dan juga berbakat. Inilah gambaran dari sosok Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo atau lebih akrab dipanggil Sarah. Ya, dengan usia yang relatif sangat muda, 26 tahun, Sarah memiliki banyak kegiatan yang meliputi sosial, politik, dan entertainment khususnya dunia film yang menjadi hobinya. Nama Sarah mencuat tak kalah saat dirinya ikut berperan dalam film Merah Putih. Tidak tanggung-tanggung, keikutsertaannya tersebut membawa wanita yang merupakan keponakan Prabowo ini menjadi anugerah Best Actress dari Bali International Film Festival 2009 lalu. Selain berfokus pada dunia film, Sarah juga ikut terlibat dalam penanganan korban trafficking. Bagaimanakah perjuangannya? Saksikan Good News sesaat lagi. Wow, luar biasa ya. Oke. Mari kita buka Good News program. Yeah. Oke, shalom pemirsa sekalian. Shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Betul, ya luar biasa sekali. Kita percaya bahwa setiap Good News program itu kita berusaha menampilkan suatu topik yang sangat spesial dengan narasumber yang sangat spesial pula. Jangan lupa bahwa Good News program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Kami percaya bahwa melalui website ini banyak sekali orang-orang yang sudah mengakses dan kami mengajak Anda sekali lagi untuk juga ikut fanpage kami di Facebook Anugerah Ministries dan juga untuk follow Twitter kami. Terima kasih. Yuk. Ya pemirsa, hari ini topik kita adalah Sarah dan perjuangannya ya. Kita akan menampilkan satu narasumber Daniel yaitu Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo yang akrab dipanggil dengan sebutan Sarah, begitu Daniel kita tahu ya. bahwa satu perempuan yang satu ini itu all in loh, Deb. Ya. Seorang apa namanya itu? Stage aktris, kemudian pemain teater, kemudian businesswoman, politician, kayaknya semua mau diambil. Dan dia juga aktivis loh Daniel. Iya, dan juga seorang singer yang sangat luar biasa. Oke, kita percaya bahwa acara hari ini akan menjadi berkat untuk siapapun Anda yang menyaksikan program kita. Oleh karena itu jangan kemana-mana, kita akan ikutin nanti setelah break yang satu ini. Baru pertama kali saya masuk ke International School, diberikan kesempatan untuk audisi, tahu-tahu dapat peran utama. You so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Yarina Sukandar, Grandmaster wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Shalom pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
sekalian, masih bersama dengan kami dalam Good News Program dalam suatu topik yang sangat menarik, yaitu Sarah dan perjuangannya. Silakan, Dek. Ya, di studio telah hadir Sarah, ya panggilan akrabnya. Apa kabar nih Sarah? Baik, terima kasih. Wah, senang sekali Sarah bisa meluangkan waktu bersama kita di Good News hari Saya ini yang ya. terima kasih memberikan saya waktu. Iya. Nah, kenalan dulu dong sama pemirsa di rumah supaya kenal Sarah ini siapa gitu. Oh, saya yang Yes. introduce sendiri ya. Baik, nama saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, akrabnya Sarah. 26 tahun, saya memang bergerak sebagai entrepreneur karena memiliki PH dan juga event organizing company. Dan juga saya sebagai actress, itu panggilan saya utama, tapi juga sebagai aktivis dalam perjuangan anti perdagangan manusia. Oke, dan juga pemirsa sekalian perlu tahu nih ya, kita langsung aja bilang siapa dia sebenarnya gitu. Dia adalah kemenakan dari Prabowo Subianto, dan kemudian anak daripada Bapak Hashim Joyo Hadikusumo. Luar biasa sekali. It's an honor to have you here. Itu udah berat tuh ya. Berat. Belum ngomong apa-apa udah. Jadi supaya pemirsa sekalian tahu siapa pemirsa narasumber kami hari ini. Oke, Deb, kita berbicara tentang perjuangan. Ya, Maksudnya perjuangan. Gimana? Perjuangan bersama dengan Sarah nih. Jadi pertama-tama sebelum kita masuk ke dalam perjuangannya Sarah nih Daniel ya. Sarah itu kan dengan latar belakang keluarga yang demikian terkenal begitu ya. Bagaimana kamu bisa memilih gitu untuk masuk ke dalam acting gitu kan ya. Padahal kamu punya begitu banyak pilihan gitu. Kebanyakan sih pilihannya, tapi mungkin pertama saya sangat bersyukur karena diberikan kesempatan bagi ibu bapak saya, walaupun mereka memang sudah punya legacy ya atau apa yang bisa diberikan kepada anak-anak, tapi kami diberikan kesempatan, kebebasan untuk memilih jalan hidup kami masing-masing. Dan waktu saya ikut dengan bapak ibu saya ke luar negeri, ke Switzerland waktu itu, umur saya masih 12-13 tahun, akhirnya saya jatuh cinta dengan yang namanya teater, acting. Nah, Kenapa? Di situ, ada cerita khusus nggak di balik itu? Iya, waktu itu saya iseng-iseng, baru pertama kali saya masuk ke international school, diberikan kesempatan untuk audisi, tahu-tahu dapat peran utama. Dan dari situ juga ya seakan-akan melihat dunia yang baru gitu, dunia make believe lah ya, yang buat saya itu sangat menarik dan ya pokoknya jatuh cinta sekali dengan proses seorang aktor menjadi karakter atau peran itu ya. Itu jadi dari situ akhirnya waktu umur 14 tahun saya tahu bahwa ini yang saya ingin lakukan, ini adalah karir saya ya. Dari situ juga nggak pernah terlepas, walaupun orang tua saya sebenarnya sempat mungkin berdoa, aduh mudah-mudahan ini hanya face saja, mungkin ini cuma dia mau jadi famous aja gitu, tapi nggak juga sampai sekarang masih tetap. Berarti ini memang panggilan passionnya hidup. ada di dalam acting ya? Oke. Kamu merasa terpanggil untuk menjadi seorang actress, kenapa? Mungkin ya pasti pertama-tama apa yang bisa saya dapat dari menjadi aktor, apa yang proyek itu sendiri, maksudnya film itu sendiri ceritanya, dan kadang-kadang dari situ juga ada moral yang bisa diangkat, ada cerita yang ya pokoknya menjadi kehormatan bagi saya bisa menjadi karakter itu. It's a challenge, tantangan. Tapi selain dari itu juga setelah saya juga berdoa dan berpikir-pikir kalau misalkan hanya untuk saya sendiri kayaknya kurang gitu. Akhirnya saya dibukakan mata oleh Tuhan, ya bersyukurlah bahwa dia bilang bahwa ini bisa kau pakai untuk reaching people, untuk bisa menjamah banyak orang, untuk bisa memberitahukan kepada mereka apa saja yang saya perjuangkan atau values ya, itu yang ditekankan pada saya. Karena saya melihat sendiri di pergaulan anak-anak muda sekarang banyak yang ya value-nya sudah tidak ada di situ gitu, rasa harga diri atau apapun yang kita pikir adalah good values gitu. Jadi kamu bisa memakai dunia acting sebagai actress untuk bisa mempengaruhi orang lain, mempunyai value yang positif begitu ya. Nah, film terakhir yang dimainkan oleh Sarah dan juga diproduksi oleh Sarah ya? Saya sebagai associate producer di situ. Oke, berjudul Merah Putih pemirsa sekalian ya. Ini adalah sebuah trilogi tentang kemerdekaan Indonesia. Menarik sekali nih ya. Boleh cerita nggak kenapa mengangkat tema perjuangan pada saat Anda membuat film? Waktu itu memang sebenarnya bapak saya di sini bergerak sebagai eksekutif produser dan dia bekerja sama dengan beberapa produser dari Amerika. Waktu itu mereka mendengar tentang om-om dari bapak saya yang memang mati di sedang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan itu di peristiwa Lengkong. Dari situ menjadi inspirasi, mereka bilang
ini kita harus angkat karena memang rasa nasionalisme anak-anak muda apalagi pada waktu itu masih 2008 itu kok nggak ada, hilang, apalagi itu menjelang kampanye gitu. Jadi kita memang ingin mengangkat edutainment, entertainment yang bisa mendidik, value dari nasionalisme yang benar gitu, bahwa nenek moyang kita tuh berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Lalu apa yang kita lakukan sekarang untuk mempertahankannya dan membangunnya begitu. Satu hal yang saya lihat bahwa sebenarnya kita semua ini adalah kaum pejuang ya. Yes. Kalau kita lihat ya bahwa kita Warriors. kalau kita berdiri di atas firman Tuhan dan kebenarannya, maka tentunya kita disebut sebagai pejuang kebenaran dong. Ya. Ya, jadi kita nggak mau kalah dengan orang-orang yang sudah mendahului kita, para pahlawan yang sudah mendahului kita seperti om-om daripada Sarah ini, tetapi kemudian kita tahu bukan om ya, tetapi Eyang berarti om daripada bapak kamu ya. Yes. Dan kita tahu bahwa kehidupan kita di bumi ini cuma satu kali dan banyak orang yang menyia-nyiakan kehidupannya, ada yang overdosis, ada yang hidup nggak karu-karuan, tetapi kita mau hari ini belajar dari seseorang yang luar biasa dan kita percaya bahwa acara ini pasti menjadi berkat buat siapapun Anda. Stay tune bersama dengan kami dalam Good News program. Karena kami melihat keadaan Indonesia, kami prihatin, saking kami sayang dengan negeri ini, dengan bangsa kami merasa bahwa satu-satunya cara untuk membuat perubahan yang bisa sampai dari Sabang sampai Merauke adalah melalui politik. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Gereja Anda ingin kami makeover? Berikut persyaratannya. 1. Tanah sudah menjadi milik sendiri. 2. Memiliki jemaat tetap minimal 40 jiwa. 3. Ceritakan secara singkat kondisi gereja dan jemaat Anda pada satu halaman A4. 4. Lampirkan beberapa foto mengenai kondisi fasilitas gereja. 5. Lampirkan fotokopi surat-surat gereja. Kirimkan persyaratan tersebut kepada kami melalui PO Box 2089 JKP 10020 atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Tuhan Yesus memberkati. Masih bersama kami dalam Good News program. Topik kita hari ini adalah Sarah dan perjuangannya. Kembali ke Sarah. Nah, sekarang bisa diceritakan nggak kegiatan kamu sehari-hari? Kan tadi katanya kamu juga entrepreneur, ya kan? Terus kamu juga terlibat dalam dunia politik dan juga adalah seorang aktivis. Tolong jelasin satu persatu, Sarah. Ini bisa panjang, jangan tahan nafas. Oke. Ya memang sehari-hari saya kegiatannya banyak sekali seperti yang tapi utama itu pasti entrepreneurship atau bisnis saya yang memang itu ada satu production house. Sebenarnya itu production house yang memproduseri film Merah Putih trilogi. Itu saya lanjutkan dan kami sekarang sedang fokus di membuat edutainment untuk melalui TV. Dari situ saya juga punya event organizing company yang basically fokusnya itu di MICE, Meetings, Incentives, Conferences, or Conventions and Exhibitions. Jadi lebih ke arah hal-hal yang ingin dilakukan pemerintah pun bisa, tapi juga swasta untuk meetingsnya ataupun misalnya rakernas itu juga kami sudah lakukan. Hal-hal seperti itu, ranging lah, sangat luas sekali. Selain dari itu, saya juga tadi mungkin sudah diangkat sebelum saya masuk ke human trafficking itu saya juga bergerak di sayap sebuah partai jadi political
youth organization atau organisasi kepemudaan. Saya di situ sebagai ketua bidang pengembangan peranan perempuan. Boleh tahu nggak kenapa Sarah bisa tertarik Why gitu? politics? Ya, untuk terjun di politik. Tertarik sih mungkin not the right word. Bukan kata yang tepat. Terus tapi kemudian apa yang terjadi? Iya, waktu apa itu? ya yang buat waktu itu memang ya seperti yang semua tahu bahwa keluarga saya sekarang bergerak di dalam dunia politik. Bukan karena kami mau menjadi politician atau politikus, bukan. Tapi karena kami melihat keadaan Indonesia, kami prihatin, saking kami sayang dengan negeri ini, dengan bangsa kami merasa bahwa satu-satunya cara untuk membuat perubahan yang bisa sampai dari Sabang sampai Merauke adalah melalui politik. Yang akhirnya saya pun juga yang sebenarnya alergi politik, ikut serta, dan saya melihat ini sebagai sarana, sebagai cara untuk bisa membuat perubahan melalui cara saya sendiri, dan itu through my fight, ya, perjuangan saya anti-human trafficking. Kalau misalnya kita orang awam melihat politik yang sedang terjadi di Indonesia ini nggak karu-karuan, gitu ya. Orang yang punya niat yang sangat baik pada mulanya, kemudian pada waktu mereka masuk ke jantung politik, mereka menjadi pelaku politik, kemudian mereka juga quote-unquote terpolusi gitu. Apa yang Sarah lihat terjadi sebenarnya di dalam sini? Mungkin karena permasalahannya sangat luas, sekali lagi, bahwa pertama kita perlu pemimpin yang kuat, yang tegas, yang mempunyai value, yang mempunyai visi ke depannya Indonesia itu bagaimana. Mungkin permasalahan pertama itu. Kedua, korupsi. Kalau kita membicarakan pasti permasalahan terbesar korupsi. Itu masalahnya memang dari atas sampai bawah, mindset mungkin karena mental kita masih mental koloni. Di mana kita tidak melihat bahwa kita memiliki bangsa yang sangat luar biasa. Bahwa kita masih melihat bahwa kita perlu untuk dibantu, bahwa kita semua sebenarnya punya kekuatan untuk menjadi perubahan yang negara ini perlukan gitu. Dan itu perlu bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya pemimpinnya saja, tapi semua orang itu perlu ikut serta. Kalau ada orang yang bilang, ya karena partai politik Anda belum memerintah. Ada yang pernah bilang seperti itu. What if nanti kalau misalnya Tuhan sudah mengizinkan dan kemudian partai politik itu memerintah, orang bilang nanti paling sama aja gitu. Ya itu sih pastinya saya sendiri tidak bisa berbicara sebagai representatif karena itu sangat besar. Saya pun juga tidak bisa memberikan garansi, tetapi satu hal pastinya saya sebagai satu orang di dalamnya dan memiliki teman-teman di dalam yang juga punya visi dan misi dan idealisme yang sama. Mudah-mudahan kami yang sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus yang bisa membawa perubahan tersebut. Sarah tadi kan bilang bahwa Anda terjun ke dunia politik ini sebagai suatu sarana supaya bisa fight against human trafficking. Nah, ini bisa dijelasin nggak apa sih yang dimaksudkan dengan perdagangan manusia itu? Perdagangan manusia pada basicnya itu kalau orang mungkin paling gampang itu orang kalau misalkan nonton ada beberapa film yang sudah ada satu whistleblower itu yang paling saya aja beberapa adegan harus tutup mata, tapi mungkin yang lebih terkenal lagi Taken itu dengan Liam Neeson. Itu memberikan sebuah gambaran ya, tapi juga mungkin untuk orang Indonesia ada juga Jamila dan Sang Presiden. Yang Atika Hasiholan teman saya juga acting dalam situ. Nah itu memberikan gambaran di mana kalau perdagangan manusia itu di-describe atau ada gambaran 3 hal. Yang pertama itu act-nya, jadi tindakan apa yang dilakukan itu apakah ada transfer, recruitment, ataupun juga di keep yang istilahnya terperangkap orang itu. Yang kedua juga means atau bagaimana caranya, apakah itu dengan istilahnya kebohongan, tipuan, atau mungkin diculik. Yang ketiga itu adalah untuk apa? Biasanya untuk eksploitasi. Dan kalau itu semua ada, itu adalah perdagangan manusia. Dan kebanyakan yang menjadi korban adalah wanita dan anak-anak, betul ya? 80% itu perempuan dan gadis, 50% anak-anak. Oke, luar biasa sekali. Kita akan take a break dulu ya. Pemirsa sekalian, sesuatu yang sangat luar biasa, dan nanti kita setelah take a break kita akan mendengarkan bagaimana suara emas daripada seseorang yang bernama Sarah di dalam perjuangannya. Oke, stay tune bersama dengan kami dalam Good News Program. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan.
pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Yarina Sukandar, Grandmaster wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Tuh kan, saya bilang suara emas. Aduh, Tuh kan. nggak tahu kalau emas tapi ya suara. Keren juga ya. Ada ya orang yang punya bakat banyak begitu ya. Iya, iya. Bisa acting, Terima bisa kasih. nyanyi. Ya. Ngomong-ngomong tentang pelayanan nih, dari tadi kita belum sempat ngomong tentang pelayanan. Iya. Apa yang membuat Sarah itu bisa terima Tuhan sebagai juru selamatmu gitu? Ya. Jadi dulu
Walaupun dibesarkan dalam gereja, tapi saya sendiri baru benar-benar menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya waktu saya umur 19 tahun. Apa yang terjadi waktu itu? Saya sebenarnya dulu melalui masa-masa yang lumayan sulit. Dari umur 15 tahun, saya sebenarnya suffering dari major depression disorder dan anxiety disorder. Karena? Banyak hal mungkin karena ya jiwa seniman yang kadang-kadang itu bergejolak ya. Agak kesulitan untuk menerima bagaimana saya pindah-pindah tempat yang harus menemukan teman-teman baru dan situasi circumstance. Tapi itu semua istilahnya saya mau jadi aktor tapi kok masih harus sekolah waktu itu tuh seperti itu. Tapi jadi kan pastinya ada penolakan. Ada gitu penolakan. Ya. Somehow ya pokoknya saya terus seperti itu, tapi saya tetap saja saya pasti menghormati orang tua saya. Tidak akan saya akan melakukan sesuatu tanpa their blessings, restu mereka. Jadi waktu itu mereka menginginkan saya untuk pergi ke university di Amerika. Saya diterima di salah satu memang yang terbaik, sekarang nomor 3 di Amerika. Itu udah merupakan kebanggaan, ya sukses buat saya lah istilahnya. Tapi waktu di situ tetap saja itu mengikuti passion, karena memang sudah panggilan dari Tuhan untuk acting. Akhirnya terlibat dalam drama school segala macam, production companies. Tapi di situ akhirnya saya berterima kasih sama Tuhan karena mendapatkan teman-teman di sekeliling saya. Waktu itu ada teman satu kampus, satu dorm, yang dia pelayanan untuk reaching out gitu kepada anak-anak muda. Akhirnya saya dibawa ke gereja dan di situ saya benar-benar tumbuh. Tapi pastinya dari situ pun saya ada up and down. Tapi akhirnya benar-benar tahun 2009 saya kembali lagi mendapatkan satu kekuatan refreshing itu di Hillsong Conference di London, dan disitulah dimana saya belajar tentang human trafficking. Nah, sebelum kita lanjut dengan kuis nih ya, biasanya pemirsa kan menanti-nantikan kuis. Pemirsa mungkin ada yang sudah bertanya-tanya di rumah, seperti apa sih film Merah Putih itu? Nah, bagi yang belum menonton, mari kita simak sama-sama nih ya, satu tayangan video klipnya. Tanah airku tumpah darahku, tanah yang subur, kaya makmur, tanah air. Belanda! Kita berlayar dari sini. Kita menyamar menggunakan perahu nelayan. Bagaimana kita sekarang? Tidak apa-apa, Thomas. Nakoda yang andal tahu kapan harus meninggalkan kapalnya. Ya Allah, bangunlah aku. Kau dan pasukanmu mampu melakukan apapun. Tugas kita menghentikan mimpi buruk yang akan terjadi. Kami ini pejuang kemerdekaan, bukan pembunuh. Kalian hanya sampah. Aku ingin aku ada di sisimu saat dia lahir. Wow. Luar biasa. Bagus sekali ya, sampai merinding lihatnya nih. Saya juga masih. Nah, pemirsa, pertanyaannya adalah seperti ini. Kalau pemirsa ingin mengikuti kuis kami ya, film Merah Putih ini adalah film perjuangan. Para pejuang ini berjuang demi apa? Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS dengan format seperti ini. Nama, kemudian nama lengkap dan jawabannya kirimkan ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian.
Atau Anda juga bisa mengirimkannya lewat email ke goodnews@anugerah.net. Apabila Anda mengirimkannya lewat email, jangan lupa sertakan nomor HP Anda. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing satu set DVD trilogi dari Merah Putih ini ya. Jadi karena trilogi ada 3 DVD gitu ya buat setiap orang pemenang. Nah, pemirsa ikuti terus Good News program dan Anda pasti akan diberkati. Kami akan kembali setelah break yang satu ini. Bahwa tiap tahun ada 27 juta jiwa yang terperangkap di dalam human trafficking Tiap atau tahun. modern day slavery. Di mana nih? Di Indonesia atau di dunia? Di dunia. Di dunia. Capek baca berita buruk? Hati-hati, itu bisa meracuni iman Anda. Jangan khawatir, kini ada kabar baik dalam buku Good News for You. Inspirasional, kisah Pak Kusno yang mengalami 2 kali bangkit dari kematian. Bedanya 17 hari. Pertama tanggal 1 Maret saya bangkit, tanggal 17 Maret saya meninggal lagi. Kisah hidup yang memberi dari Shuling, seorang bisnismen yang mengentaskan anak jalanan. Dari yang dulu dikatakan orang sampah negara, hari ini dia menjadi seorang abdi negara. Cerita haru Ajeng, sang pengamen jadi superstar dalam Yang Muda, Yang Berprestasi. Hitam muda, hitam hidup lagi. Tapi mama selalu bilang, dia suka nangis. Tapi mama bilang gini, hitam kereta api, besok biarpun Ajeng hitam, besok banyak yang menanti. Kesembuhan ilahi yang dialami Paulus Wiratno dibayar dengan iman. Saya bilang, saya akan bayar dengan iman. Dia bilang, di rumah sakit ini tidak ada yang bayar dengan iman. Pengabdian Lamria dan Parulian pada panggilannya untuk mengasihi sesama, walau dalam kekurangan. Kalau berpuasa, kalau mau buka itu kadang-kadang makanan pun nggak punya. Gitu ya. Dan masih banyak kabar baik lainnya dalam buku Good News for You. Ditulis oleh Daniel Hendrata dan Debbie Katarina, diangkat dari kisah nyata yang dialami para narasumber dalam program Good News. Alami dan bagikan berkat rohani ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Dapatkan sekarang juga Good News for You, persembahan Anugerah Ministries. Anda masih menyaksikan Good News program Sarah dan perjuangannya. Ya, kembali kepada Sarah. Nah, tadi Anda sudah jelaskan sedikit tentang human trafficking ya. Sebenarnya apa sih yang membuat Sarah itu tergerak sampai mau berjuang melawan human trafficking ini? Waktu saya di Hillsong Conference yang saya mention itu di London tahun 2009, saya ingat saya mendengarkan kesaksian dari Pastor Christine Caine, di mana dia menceritakan bagaimana dia masuk ke dalam anti-human trafficking. Mendengar bahwa ada gadis-gadis atau ya kakak adik saya ya yang masuk ke dalam human trafficking, yang terjerat, di mana mereka harus melayani 40 sampai 60 laki-laki per hari. Wow. Itu sesuatu yang buat saya itu seharusnya tidak ada sama sekali di dunia ini. Dan saya sebagai anak Tuhan, sebagai putrinya, itu kami semua, saya merasakan bahwa kita semua itu diberikan mandat to set the captives free, kan, untuk membebaskan tawanan. Dan itu modern day slavery. Setelah abis itu saya riset, itu mulai dari saat itu saya riset, saya cari tahu ini ada apa itu di Indonesia. Waktu itu saya masih belum tahu permasalahan sampai bagaimana gitu. Cuman cerita-ceritanya saja. Tapi setelah saya pilah itu bahwa sekarang ini crime nomor 2 di dunia, bahwa tiap tahun ada 27 juta jiwa yang terperangkap di dalam human trafficking atau modern day slavery. Di mana nih? Di Indonesia atau di dunia? Di dunia. Di dunia. Dan setelah saya cari tahu juga, di Indonesia sebenarnya belum ada pergerakan yang fokus dalam menangani
permasalahan perdagangan manusia. Ya. Memang ada di sana-sini sedikit-sedikit, itu udah dimulai dari organisasi yang dari luar negeri juga, yang hadir di Indonesia juga mereka mulai itu semua. Tapi untuk satu yang memang fokus di situ, itu belum ada. Dan di situ saya merasa terpanggil. Saya melihat juga bahwa saya ketemu dengan salah satu survivor atau orang yang sudah selamat dari human trafficking. Dia menceritakan bagaimana dia dulu, ini worst case scenario sih, tapi bagaimana dia dulu itu masuk ke suatu tempat di Kalimantan untuk menyelamatkan temannya. Tapi waktu dia sampai di sana, dia dimasukkan ke dalam suatu ruangan, dia diterperangkap, dia akhirnya dikirim pakai kargo di satu kardus itu sampai di Timur Tengah. Di sana dia diperkosa dan bersama dengan 9 gadis lainnya. Jadi dia mau menolong temannya, malah dia sendiri kena dan dia baru ketemu dengan temannya itu waktu dia sampai di Timur Tengah. Wow. Itu luar biasa dan ceritanya dia untuk dia menyelamatkan diri. Tapi selain dari itu worst case scenario. Selain dari itu saya juga mendengar bagaimana ada satu kota di luar dari Jakarta, hanya beberapa jam dari Jakarta, di mana itu bukan human trafficking lagi tapi village trafficking. Karena mereka mengesahkan yang namanya kawin kontrak. Gadis 15 tahun sudah cerai 5 kali. Itu kalau kita lihat itu sudah istilahnya nggak masuk akal, gitu ya. Tapi the moment mereka sudah masuk puberti, orang tuanya sendirilah. Tapi ini juga yang memasukkan mereka. Tapi ini juga permasalahan yang kita tidak terlepas dari poverty, kemiskinan. Bahwa mereka tidak ada cara lain untuk mendapatkan income. Jadi anak gadisnya dijual gitu. Anak gadisnya dijual. Apakah itu hal yang baik atau tidak? Pastinya tidak baik. Tapi terkadang kita harus menanyakan ini di mana orang yang melihat kejadian-kejadian seperti ini, di mana orang-orang lain, bagaimana ini bisa diperbolehkan oleh pemerintah kita sendiri. Dan itu terjadi dalam satu desa ya. Jadi ternyata menjadi norma di desa tersebut bahwa itu adalah hal yang wajar untuk menjual anak gadis mereka. Sehingga kebanyakan kalau misalnya trafficking itu terus terjadi, pemerkosaan terjadi, kemudian pelacuran terjadi, itu kan satu rentetan kan. Itu kemudian tak bisa dilepas satu sama. Aborsi akan semakin lama semakin banyak. Pastinya. Kemudian terjadi pembodohan dan sampai ujung-ujungnya mungkin pembunuhan secara fisik nih. Iya. Itu pasti, itu di situ worst case scenario itu pembunuhan. Nanti setelah break kita akan bertanya bagaimana caranya seseorang bisa keluar, bukan hanya dicegah, tetapi orang-orang yang mungkin lagi menonton, mungkin mereka tahu ada tetangga kiri kanannya yang lagi terperangkap dalam hal ini, mungkin mereka bisa keluar dan dibebaskan gitu ya. Oke, pemirsa sekalian jangan kemana-mana, masih ada beberapa segmen lagi dan kita percaya bahwa acara ini akan pasti memberkati siapapun Anda. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami dalam Good News Program. Di mana mereka merasa, mereka tadinya berpikir bahwa oh ini gadis-gadisnya di sini karena mereka mau, istilahnya mau menjadi prostitusi gitu. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Shalom pemirsa, saksikan Good News Program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata, bersama dengan istri saya, Debbie Katarina, karena kami percaya tayangan Good News ini pasti akan memberkati pemirsa sekalian. Melalui berbagai macam topik yang sangat relevan dan aktual bagi kehidupan masa kini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa perdagangan manusia itu sesuatu yang kejam. Kita tahu bahwa kalau seseorang diperdagangkan, apakah itu anak kecil ataupun orang dewasa, laki-laki ataupun perempuan, kita tahu kalau kita lihat di film-film nih pemirsa sekalian, memang saya nggak pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Tetapi kita tahu bahwa di Good News Program kita pun pernah mengundang
orang-orang yang pernah menjadi ataupun hampir melakukan trafficking terhadap anaknya atau mungkin terhadap dirinya sendiri. Kita tahu ujung-ujungnya kalau mereka di trafficking mungkin mereka dijual, kemudian dijadikan pelacur, kemudian mereka mungkin mau keluar tapi nggak bisa. Karena apa? Mungkin mereka sudah disuntik oleh narkoba, mereka nggak bisa keluar, mereka begitu terikat, kemudian mereka sampai diancam akan dibunuh, ini dan itu. Jadi seperti suatu lingkaran setan yang nggak bisa membuat mereka keluar. Nah, ini saya ingin bertanya nih, bagaimana kalau misalnya ada orang yang sudah terperangkap seperti ini, bagaimanakah, apakah ada kesempatan, pengharapan, atau ada cara yang membuat seseorang bisa keluar? Pengharapan selalu ada, itu saya selalu pegang. Tapi memang worst case scenario mereka itu di tempat yang tertutup dan satu-satunya cara ada interaksi itu dengan pelanggan. Dan seperti itu ya kita hanya bisa berdoa ada pelanggan yang ke situ yang berbelas kasihan. Karena memang ada kasus-kasus seperti itu di mana mereka merasa mereka tadinya berpikir bahwa oh ini gadis-gadisnya di sini karena mereka mau istilahnya mau menjadi prostitut gitu, mau menjadi PSK. Tapi setelah dia bicara rupanya gadis ini terperangkap dan di situ ada kasus-kasus seperti itu. Jadi sebenarnya ini kita harus buka mata kita lebar-lebar karena hal ini bisa terjadi di mana saja. Mungkin bisa tetangga kiri kanan kita, ya, atau orang-orang yang mungkin kita kenal di sekolah atau di gereja, atau mungkin di tempat pekerjaan, di pasar, apapun juga ya. Apapun juga. Dan pastinya satu itu laporkan kepada kepolisian setempat. Itu the first help, yaitu bantuan pertama. Tapi juga kalau tidak, kami juga ada website www.id4f atau id4f.com. Itu bisa di situ ada kontak kami juga untuk kami mudah-mudahan dapat membantu dimanapun di seluruh Indonesia. Kami juga punya jaringan, kami ada kerjasama dengan LSM-LSM yang lain. Kami pun bergerak sebagai itu ID4F itu Indonesia for Freedom. Tapi yang mendukung itu adalah Parinama Asta, itu kami, saya dan teman-teman saya sendiri. Ya volunteer lah sebenarnya kami. Kita tahu bahwa kita tahu bahwa hal-hal seperti ini kan nggak mudah gitu loh, karena mereka begitu keluar. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Nah, bagaimana caranya untuk membuat satu sistem yang mereka bisa kembali, mungkin bisa berdiri sendiri, mereka bisa make money, dan kemudian mereka nggak kembali, ujungnya kalau dikeluarkan gitu aja, saya rasa mereka akan balik lagi karena mereka udah tergantung. Harus ngapain itu gitu sering kan, seperti itu, sering seperti itu. Di fight against human trafficking itu ada 4. Pertama itu prevention, yang kedua itu interception. Bagi saya ini saya memakai definisi yang berbeda dari UN atau PBB. Yang ketiga itu prosecution, jadi di mana kalau memang ada buktinya bahwa satu orang ini adalah trafficker, maka untuk dibawa ke pengadilan. Yang keempat itu yang kita namakan reintegration atau reintegrasi masuk ke dalam society lagi. Di sini harus penuh, nggak bisa hanya 1 bulan mereka direhabilitasi, harus secara mental, secara spiritual, tapi juga secara di mana mereka diberikan training atau capacity building supaya mereka bisa melakukan siap kembali ke masyarakat. Bekerja dalam hal yang berbeda. Itu mungkin seperti tempat-tempat seperti di Filipina, ini kita berharap ke depannya kita bisa melakukan hal yang sama. Microsoft sudah melakukan kerjasama dengan yayasan setempat untuk melakukan computer literacy training. Di mana nanti para survivors, karena sudah bukan korban lagi, survivors bisa bekerja di pekerjaan yang berbeda. Apa yang dilakukan oleh Sarah dan pelayanan yang kamu pimpin? Saya dengar kamu membuat sanggar-sanggar untuk para gadis-gadis ini. Kami bekerja sama dengan Yayasan Wadah Titian Harapan. Itu yayasan yang ibu saya sendiri bina dan founded herself. Itu di beberapa ada 7 lingkungan, 7 area di daerah di Jakarta, di mana memang salah satunya itu sanggar ya untuk reaching out to the children, tapi juga PAUD, pendidikan, kami kasih scholarship juga, beasiswa supaya mereka bisa terus untuk sekolah. Jadi ini preventionnya itu yang lebih sudah jalan, tapi kami berharap tahun ini dengan berkat Tuhan, kehendak Tuhan, mudah-mudahan kami dapat raise money, fundraising untuk sebuah sanctuary atau shelter bagi victims yang memang perlu reintegration, rehabilitasi secara penuh. Jadi benar-benar ada satu follow up yang benar-benar sustainable lah, sampai mereka kembali ke masyarakat sebagai manusia normal. Ada satu hal yang juga penting, kami berharap pada orang-orang di luar sana yang bisa atau mampu atau bersedia untuk menjadi partners kami untuk jaringan, bukan hanya untuk melihat tapi juga
untuk menjadi jawaban di mana mereka bisa memberikan mungkin ada kesempatan bekerja. Ya. Nah, apabila ada di antara pemirsa yang tertarik untuk bekerja sama dengan Sarah ya dan pelayanannya, Anda bisa menghubungi melalui website kami atau melalui tadi website yang disebutkan oleh Sarah ya. Nah, pemirsa, sebelum kita lanjut bincang-bincang kita di segmen berikutnya, saya rindu mengajak pemirsa sekalian, apabila masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa maupun konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim doa dan konseling kami siap membantu Anda. Seperti seorang ibu ini yang meminta bantuan doa kepada kami beberapa saat yang lalu, supaya suaminya yang suka minum minuman keras dan tidak jujur ya, lebih lagi mereka tinggalnya berjauhan karena suaminya tugas di kota lain sudah hampir 6 bulan ya. Saat itu ibu ini sangat kecewa dengan suaminya dan rindu supaya suaminya ini segera dipulihkan karena ia sangat mencintai suaminya dan tidak ingin kehilangan dirinya. Maka kami pun mendoakan ibu ini dan keluarganya. Setelah kami doakan pemirsa, 2 bulan kemudian ibu ini memberikan kesaksian. Shalom, selamat malam Good News. Saya seorang wanita yang bulan September lalu memohon bantuan doa. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih buat Good News atas bantuan doanya. Sekarang suami saya telah kembali dan saya percaya bahwa keluarga kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin, pemirsa ya. Nah, pemirsa, kami akan kembali setelah break yang satu ini dengan lebih banyak good news lagi. Jangan kita melihat kelemahan kita, tetapi fokuslah apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupanmu. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Yarina Sukandar, Grandmaster wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Good News program Sarah dan perjuangannya. Kembali kepada Sarah. Nah, orang mungkin bisa berpikir ya, Sarah kan enak gitu, keluarganya influential, powerful gitu kan ya. Anda berada di posisi yang sangat tinggi gitu. Bagaimana dengan orang-orang yang posisinya tidak setinggi Anda? Mungkin banyak di antara mereka yang mau hidup aja itu kayaknya susah gitu kan ya. Dan mereka melihat ke Sarah gitu. Nah, encouragement apa, dorongan apa yang bisa Sarah berikan kepada mereka supaya tidak terhanyut di dalam keadaan mereka yang sekarang ini, tetapi mereka supaya bisa naik terbang tinggi gitu, melebihi semua badai kehidupan yang sedang mereka alami. Ya. Mungkin nomor satu saya harus tekankan di sini bahwa setiap orang diberikan oleh Tuhan kekuatan masing-masing. Karena memang dimanapun, posisi manapun kita pasti ada badai yang kita hadapi masing-masing. Percayalah bahwa mungkin saya itu siapa, saya juga ya diberkati Tuhan dalam hal yang mungkin materialistik, tapi badai pun juga datangnya dahsyat. Itu tidak dilihat beda-beda dari, justru malah kalau saya lihat kami yang diberikan kekuatan, kami juga dituntut tanggung jawab. Istilahnya with great power you're given great responsibility. Dan di sini mungkin juga untuk mengingatkan, pastinya saya tidak bisa ada di sini kalau bukan karena Tuhan Yesus. Betul. Saya itu dulu, karena saya bilang saya secara mental waktu itu masih sangat tertekan, suffering, dan saya bisa
di sini sebagai Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo hanya karena Tuhan Yesus. Dan itu saya ingin mengingatkan kembali bahwa saudara-saudari sekalian, kembalilah membaca the word ya. Firman Tuhan itu yang dapat menguatkan, bahwa di situ dibilang bahwa Dia menggunakan yang lemah untuk membawa rendah yang kuat. Itu tidak ada hubungannya dengan kau kuat atau kau lemah, tidak ada hubungannya dengan kau diberkati hal yang materialistik, kau kaya atau tidak ada hubungannya sama sekali, bahwa Dia bisa menggunakan siapapun untuk memberkati orang lain. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih Sarah atas waktunya. Kami sangat diberkati dengan keberadaan Anda di sini. Dan saya percaya setiap orang yang menonton juga sudah diberkati. Amin. Oke, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa firman Tuhan memang mengatakan ya bahwa saya percaya kalau kita sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, porsi kita di mata Tuhan tuh sama, ya, tidak ada orang miskin, tidak ada orang kaya, perempuan, wanita, jelek ataupun cantik, pendidikan ataupun tidak punya pendidikan. Tapi ada satu firman Tuhan yang saya ingin bahas pada hari ini yang akan kita lihat pada kitab Lukas pasal yang ke-13 ayat 24. Lukas 13 ayat 24 firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Kalau pemirsa ingat ada satu ayat yang sama yang ada di kitab Matius yang intinya adalah kita harus tahu bahwa jalan melalui pintu itu sesak ya, untuk sampai ke surga, untuk masuk dalam kebenaran Tuhan Yesus itu diibaratkan seperti satu pintu yang sangat kecil ya, yang sangat sesak, dan kita harus benar-benar berjuang memaksakan diri kita untuk masuk ke dalamnya. Ada satu lagu sekolah minggu yang saya sangat ingat. Judulnya adalah Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih. Hari ini kita berbicara tentang perjuangan. Saya percaya bahwa perjuangan di dalam kehidupan ini bukan hanya pada waktu 17 Agustus 1945 para pendiri negara ini kemudian mencetuskan kemerdekaan, bukan pemirsa sekalian, tetapi sampai hari ini pun kita harus tetap berjuang untuk hidup benar sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Seperti tadi yang narasumber katakan, jangan hanya melihat kalau kita hari ini diberkati ataupun tidak, tetapi firman Tuhan memang mengatakan bahwa yang lemah itu dapat memalukan yang kuat. Orang yang bahkan tidak berpendidikan pun dapat dipakai oleh Tuhan. Jadi mari kita berjuang. Jangan kita melihat kelemahan kita, tetapi fokuslah apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupanmu. Fokuslah terhadap apa yang firman Tuhan katakan tentang engkau. Jangan melihat apa yang dunia katakan tentang dirimu. Jangan melihat apa yang cermin katakan tentang dirimu. Tetapi pada waktu engkau melihat firman Tuhan, maka engkau akan mendapat satu blueprint rencana Tuhan yang begitu besar, yang melebihi kapasitasmu, melebihi apa yang orang tuamu dapat cita-citakan, apa yang bahkan melebihi pikiranmu dapat berikan. Firman Tuhan berkata bahwa mata kita nggak bisa melihat, telinga kita nggak bisa mendengar, tetapi tahukah engkau bahwa apa yang Tuhan sediakan itu jauh lebih baik daripada apapun yang dapat kita minta. Karena satu hal, bukan karena hebat kita, tetapi karena satu hal, karena Tuhan mencintai kita. Ada amin pemirsa sekalian ya. Untuk siapapun Anda yang mungkin sedang kebetulan menyaksikan Good News program pada hari ini, dan Anda melihat kita berbicara tentang trafficking. Kalau Anda tahu diri Anda adalah korban trafficking, atau diri Anda dimanipulasi secara luar biasa, secara sistemik, yang Anda dapat lakukan, segera call kami, hubungi kami. Kami bukan hanya akan berdoa bagi Anda, tetapi bersama dengan organisasi Sarah, Anugerah Ministries akan berdoa dan bekerja sama untuk membebaskan tawanan-tawanan, karena itu adalah suatu panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada amin sekalian ya. Jadi kita akan berdoa bagi Anda, siapapun Anda yang hari ini sakit, percayalah bahwa sakitmu bisa disembuhkan. Amin. Engkau yang membutuhkan berkat jasmani, berkat keuangan, materialistik, percayalah bahwa Tuhan akan memperhatikan masalah keuanganmu. Kalau engkau misalnya hari ini engkau merasa Tuhan, keluargaku berantakan dan aku di ujung tanduk dalam perceraian, percayalah kalau setiap orang, suami dan istri, kembali kepada firman Tuhan dan merendahkan hati, maka saya percaya akan ada kesempatan keluargamu untuk dipulihkan. Izinkan kami berdoa bagi Anda. Maukah Anda berdoa? Maukah Anda berubah? Maukah hidup Anda penuh dengan berkat Tuhan? Kalau Anda berkata, saya mau, saya mengajak Anda berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini, untuk satu acara yang luar biasa, untuk satu top yang kami angkat. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pemirsa yang ada di rumah. Hai engkau, firman Tuhan berkata, berjuanglah, jangan menyerah. Serahkanlah masalahmu, kekhawatiranmu kepada firman Tuhan. Kalau engkau tahu bahwa firman Tuhan berbicara kepada hidupmu, angkat tanganmu. Aku melepaskan kasih karunia, aku melepaskan keberanian, aku melepaskan kebenaran, urapan Tuhan yang akan mematahkan segala
Kuk dan belenggu, semua sakitmu melalui bilur Kristus sekarang juga sembuh. Katakan aku sembuh. Katakan aku sembuh. Engkau yang memerlukan berkat keuangan, percaya sekarang pemirsa sekalian. Sekarang juga melalui berkat Tuhan, engkau diberkati secara keuangan, keluargamu dipulihkan. Dan engkau yang terikat oleh narkoba, seks bebas, oleh pornografi, hal-hal yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Sekarang kami patahkan semua mata-mata rantai yang membelenggu kehidupanmu. Terima kebebasan di dalam nama Yesus. Firman Tuhan mengatakan kalau engkau sudah tahu kebenaran dan mengerti akan kebenaran itu, maka kebenaran itu akan membebaskanmu. Engkau mulia di mata Tuhan. Engkau sungguh berharga di mata Tuhan. Dan aku melepaskan kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan bersama dengan saya. Katakan amin. Haleluya. Ya pemirsa, itulah akhir dari kebersamaan kita hari ini dalam Good News Program. Ya, kami akan kembali menjumpai pemirsa sekalian di minggu-minggu yang akan datang di jam, hari, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Saya Daniel Hendrata, kami mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan dan support yang sudah diberikan kepada pelayanan kami. Dan sekali lagi jangan lupa untuk selalu cek di website kami di www.anugerah.net. Banyak sekali rupa-rupa pelayanan yang dapat Anda lakukan bersama dengan kami. Partnership kita pasti akan memberkati banyak orang di seluruh penjuru Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.